Oke, shalom teman-teman, selamat pagi. Dan ya, ini udah di penghujung bulan gak sih? Ya, penghujung bulan Januari. Dan ya oke, seperti biasa, sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa ya teman-teman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, karena anak-anak ini sudah di tempat ini untuk mendengarkan renungan-Mu Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak ini bisa tidak hanya mendengarkan Tuhan, tapi bisa menjalani renungan ini dengan baik Tuhan, dan sesuai dengan perintah-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, renungan pada pagi hari ini tuh aku beri judul membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, oke, ini ada 3 ya teman-teman ya, ada 3 cara untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Oke, kita langsung aja, yaitu kalau kita ingin membangun hubungan dengan Tuhan, kita tuh harus tahu firman Tuhan. Nah, kita ambil di Matius 11 ayat 29. Pikulah aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Nah, aku gak bahas yang kuk ya teman-teman, karena kita udah sering mempelajari tentang kuk dan sebagainya. Aku ingin bahas tentang ini, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, jadi ini kalau kita ingin membangun hubungan dengan Tuhan, kita tuh perlu tahu untuk pengen apa di hidupnya kita. Nah, gimana cara kita tahu? Salah satunya adalah kita tuh harus membaca firman Tuhan. Belajarlah padaku. Nah, kunya itu adalah Tuhan teman-teman. Belajarlah padaku berarti kita tuh suruh belajar dari firman Tuhan. Kunya tuh dari Tuhan ya teman-teman. Nah, kalau kita udah belajar firman Tuhan, kita tuh bisa mendapatkan ketenangan teman-teman di sini. Di ayat terakhir udah jelasin ketenangan. Nah, kalau misalnya kita udah belajar firman Tuhan, udah mengerti maksud Tuhan nih di kehidupan sehari-hari kita, dan kita bisa menjalaninya, itulah maksud belajar. Maka kita akan mendapatkan ketenangan di hari-hari kita. Nah, makanya aku bilang kenapa kita dalam membangun hubungan tuh perlu belajar. Nah, belajarnya tuh di sini ada belajar firman Tuhan tuh. Oke, lanjut. Ini aku agak ngebut ya, soalnya ini ada 3 poin yang perlu aku bahas. Oke, yang kedua adalah bicaralah dengan Tuhan. Iya, masa kita dalam suatu hubungan apapun, masa kita nggak perlu komunikasi? Pasti kita ada komunikasi dong. Ya kali kita nggak ada komunikasi. Oke, kita buka di Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dan dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Oke. Jadi yang satu komunikasi juga, kita tuh juga perlu adanya interaksi teman-teman, atau komunikasi satu dengan yang lain. Ya, Tuhan tuh udah ngomong jelas banget di Matius 21 ayat 22. Apa saja yang kamu minta dalam doa. Nah, gimana kita komunikasi dengan Tuhan? Itu dengan cara doa teman-teman. Gak ada jalan lain. Kita teleponan gak bisa, kita kirim surat gak bisa. Cara satu-satunya untuk kita komunikasi dengan Tuhan gimana? Dengan doa. Nah, dan ayat ini sudah jelas banget. Dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Berarti kalau misalnya kita doa dengan penuh percaya teman-teman, kita sebagai orang-orang percaya, masa kita gak yakin sih ya, pasti kita akan menerimanya teman. Tapi biasanya tentu bilang tunggu waktu yang tepat ya anakku, biasanya gitu. Tapi kadang-kadang kita tuh kayak gak sabar ya, manusia biasa. Makanya kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan supaya kita tuh lebih mengerti Tuhan tuh pengen kayak gimana sih ya, arahin hidup kayak gimana sih. Misalnya Tuhan tuh suruh bilang tunggu, ya kita tunggu teman-teman, kita harus ikuti. Nah, yang ketiga ini yang terakhir adalah ikuti apapun yang Tuhan tuh suruh teman-teman. Kita buka di Yohanes 14 ayat 6. Aku ambil ayat ini agak beda ya dari maksudku, tapi ini benar-benar penting sih. Yesus berkata kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada manusia yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Kalau misalnya kita ingin mengikuti Tuhan Yesus, kita tuh harus tahu sosok
yang bakal menuntun kita. Kan kita kan ikuti, kita kan pengikut, berarti kita ada yang mencontohkan kita, yaitu Yesus. Nah, ini sudah jelas banget mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Berarti kita harus mengikuti arahan dari Tuhan Yesus itu sendiri, teman-teman. Dengan cara gimana kita ngikutin arahan dari Tuhan Yesus? Ya dua itu tadi, firman Tuhan dan kita komunikasi dengan Tuhan. Tanpa itu, tanpa dua hal itu tadi, kita tidak bisa melakukan yang ketiga, teman-teman. Berarti ketiga hal ini adalah berkesinambungan. Jadi ini, renungan ini mengingatkan kita bahwa kita tuh kalau ingin menjalani suatu hubungan dengan Tuhan Yesus, kita tuh harus firman Tuhan, baca firman Tuhan, terus komunikasi dengan Tuhan, yaitu berdoa. Terus yang ketiga tuh mengikuti perintahnya, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Nah ini sebenarnya renungan ini dibuat untuk ngingetin kita semua, khususnya kelas 12 ya. Karena kelas 12 habis ini kan tidak di kelas lagi, kita akan pindah di univnya masing-masing yang sudah Tuhan Yesus letakkan. Jadinya ya aku pengennya ya kayak kelas 12 jangan lupakan kebiasaan-kebiasaan kita tadi. Ketiga inilah istilahnya, firman Tuhan, komunikasi sama Tuhan, dan ikutin perintah Tuhan. Jangan lupain itu. Oke, firmannya udah selesai, teman-teman. Mari kita tundukkan kepala dan kita sama-sama satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat pada pagi hari ini, Tuhan, karena anak-anak-Mu ini sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, Tuhan. Nah, sebentar Tuhan, biarlah anak-anak-Mu bisa tidak hanya mendengarkan, Tuhan, tapi bisa melakukannya di kehidupan mereka sehari-hari, Tuhan. Sebentar kami juga akan melakukan kegiatan kami selanjutnya, Tuhan. Kegiatan kami di sekolah, Tuhan, Kau berkati setiap kami berkegiatan, Tuhan, mulai dari awal, dari pagi sampai sore, Tuhan. Kau berkati setiap kami, Kau kuatkan kami, Tuhan, supaya kami bisa menjalani kehidupan di sekolah ini dengan baik, Tuhan. Kau juga berdoa, Tuhan, untuk teman-teman kami yang mungkin mengalami sakit, Tuhan. Kau berkati supaya Engkau mengurapi mereka, supaya mereka bisa cepat sembuh dan bisa masuk ke sekolah dengan baik keesokan harinya, Tuhan. Kau juga berkati, Tuhan, anak-anak-Mu ini juga mungkin khususnya kelas 12, Tuhan, yang mungkin masih bingung, Tuhan, dalam memilih jurusan, Tuhan. Kau tuntun mereka, Tuhan, supaya mereka bisa lebih tahu arah yang Kau inginkan, Tuhan, di kehidupan mereka, Tuhan. Berikan arahan, Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengar renungan 8 menit. Oke, God bless teman-teman. See you.